Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga Allah menjadikan iman kita tetap istiqomah dan selalu ada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyajikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 di tingkat SLTA yang akan diawali dari bab 1, yaitu tentang kontrol diri. Kontrol diri itu adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kontrol diri itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan keinginan dan mengendalikan tingkah lakunya sendiri, mampu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang berhubungan dengan orang lain, lingkungan, pengalaman dalam bentuk fisik maupun psikolog. Nah, maka jelas bahwa sangat penting sekali kita untuk mempelajari kontrol diri. Kontrol diri ini dalam pelajaran PAI kelas 10 terbagi pada 3 submateri. Yang pertama ada mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang kedua ada husnudon atau berprasangka baik. Yang ketiga ada ukhuwah atau menjalin persaudaraan. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada mujahadah an-nafs. Nah, pertama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu atau diri. Jadi mujahadah an-nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menilik secara hakiki, nafsu diri atau disebut sebagai hawa nafsu merupakan poros kejahatan. Karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari kesenangan. Inilah kenapa Nabi Muhammad menegaskan bahwa jihad melawan hawa nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh. Makanya jihad itu terbagi 2 bagian. Ada jihad asgor, ada jihad akbar. Jihad asgor itu jihad kecil. Contohnya adalah perang melawan musuh. Jadi musuhnya itu terlihat oleh panca indera. Yang kedua ada jihad akbar. Jihad akbar ini perang melawan hawa nafsu. Jadi musuhnya tidak terlihat karena musuhnya ada dalam diri kita sendiri. Nah, sampai sini pengertiannya. Yang kedua, kita bahas dalil tentang mujahadah an-nafs. Karena setiap materi PAI itu harus dilandasi dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 72. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wan nasaru walladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
Wa inistansorukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Isi kandungan dari ayat ini antara lain, jalinan kasih sayang harus senantiasa saling melindungi antara kaum muslimin. Sesama orang beriman harus saling membantu, harus saling menolong dan juga memperkuat, terutama saat menghadapi musibah ataupun kesulitan. Kemudian keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan yang merasakan suka dan duka. Kemudian dalil yang kedua, ada hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Jadi jelas orang kuat itu bukan orang yang mampu menang dalam pertarungan gulat, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Makna lain dari hadis ini, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan, bahwa kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, maupun duka nestapa lainnya. Di sini, untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya, karena tidak dipungkiri setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Misalnya laki-laki memiliki hawa nafsu pada perempuan, ataupun sebaliknya perempuan memiliki hawa nafsu pada laki-laki. Dalam Islam ini bisa disalurkan lewat nikah, ataupun nafsu kepada harta. Seseorang pasti memiliki nafsu kepada harta, dan ini bisa disalurkan dengan cara bekerja, atau berjual beli, atau muamalah, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan cara mencuri ataupun juga dan yang tidak disukai oleh Allah. Manusia ingin memiliki kekuasaan boleh, tapi juga dengan cara yang baik, dengan etika dan moral, tidak menghalalkan segala cara. Kemudian ada macam-macam dari nafsu. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nafsu amarah,
yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Nanti ayatnya bisa dicari. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dalam sifat ini manusia sangat diajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya, apabila jiwa merasa tentram kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka ialah jiwa yang dalam keadaan mutmainnah. Keterangannya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Nah, selanjutnya ada contoh mujahadah an-nafs. Yang pertama, contoh dalam sholat. Menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu akan sholat tepat pada waktunya. Kemudian menunaikan sholat berjamaah sesering mungkin. Mendirikan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, contoh dalam berbuat baik. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga akan menjadi rahmat di lingkungan sosial. Yang ketiga, menjaga hati dan lisan. Membersihkan hati dari rasa sombong, riya, dendam, dan juga dengki. Memelihara lisan dari perkataan bohong, guningan, dan juga berbantah-bantahan. Yang keempat, contoh mujahadah an-nafs, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, itu materi yang pertama dari kontrol diri, mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang kedua, ada husnudon. Pengertian dari husnudon ini, secara bahasa, kata husnudon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama husnu dan yang kedua ad-don. Husnu ini artinya baik dan don artinya dugaan atau prasangka. Jadi husnudon adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut positive thinking. Ayat yang menerangkan tentang husnudon ini yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada
dalil nakli dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, iyyakum wadonna fa inna donna akdabul hadis wala tajassasu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hati-hati kalian dari adzab, don atau prasangka. Karena don atau prasangka itu adalah ucapan paling dusta. Dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Nah, jadi jelas ayat ini dan juga hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian ada macam-macam husnudon. Husnudon ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama ada husnudon kepada Allah. Yang kedua ada husnudon kepada diri sendiri. Yang ketiga ada husnudon kepada orang lain atau sesama manusia. Yang pertama husnudon kepada Allah berarti selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang kita hadapi dan juga kita alami selama kita hidup. Allah tidak akan menguji suatu kaum melebihi kesanggupannya. Allah menetapkan sesuatu untuk kita. Ada kalanya kita merasa tidak cocok dengan ketetapan Allah tersebut. Namun demikian, kita harus senantiasa mengedepankan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri ini berarti berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya, serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Adanya berbagai cobaan, semisal terjadi kecelakaan, sakit, ditipu dan sebagainya. Dari kejadian tersebut kita harus tetap bersyukur kepada Allah atas apa yang telah menciptakan sebaik-baiknya makhluk. Sikap yang menunjukkan husnudon kepada diri sendiri ini antara lain yaitu bersyukur, gigih, kerja keras, rela berkorban dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga husnudon kepada orang lain atau sesama manusia. Husnudon kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, kemudian dengki dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Berprasangka baik terhadap sesama manusia hukumnya mubah, jaiz atau boleh. Husnudon terhadap sesama baik berupa sikap, ucapan dan perbuatan yang hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, tidak iri hati terhadap nikmat Allah yang diterima oleh orang lain. Yang kedua, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Yang selanjutnya ada hikmah husnudon. Yang pertama, senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Selalu bersikap khauf atau takut dan roja berhadapan kepada Allah. Kemudian terjauh atau terhindar dari segala permusuhan dengan orang lain dan lebih dapat mempererat tali silaturahmi atau pertemanan. Yang ketiga, akan selalu optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak berputus asa. Kemudian yang ketiga, materi dari kontrol diri yaitu ukhuwah. Pengertian dari ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan. Secara majazi, kata ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur, seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, ditemukan bahwa kata akhun
Yang membentuk kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman, akrab, atau sahabat. Dalil tentang ukhuwah, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannah qati'un. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga. Kemudian macam-macam ukhuwah. Ukhuwah ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah, yaitu saudara dalam satu penciptaan. Seluruh makhluk yang ada di dalam semesta ini bersaudara, dalam arti memiliki kesamaan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 3. Kemudian yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah saudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Makanya kita semua bersaudara sesama manusia. Semua yang disebut manusia itu kita semua bersaudara, disebutnya saudara insaniyah. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah watoniyah wa nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Quran surat Al-A'raf ayat 65. Yang keempat, ukhuwah dalam agama Islam atau ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Keterangannya Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Kesimpulannya bahwa pada materi kontrol diri ini terbagi pada 3 submateri. Yang pertama ada mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang kedua ada husnudon atau berprasangka baik. Dan yang ketiga ada ukhuwah atau persaudaraan. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaannya. Itu semua datang dari saya. Jika channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan share ke teman-temannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.